Ya, jadi kalau tadi itu adalah cara menghitung modal secara one by one, kalau ini untuk menghitung biaya modal secara keseluruhan. Atau kita menggunakan namanya weighted average cost of capital. Nah, WACC ini digunakan apabila suatu perusahaan menggunakan sumber modal yang diambil dari beberapa tempat yang berbeda. Maka perhitungannya dari biaya modal yaitu biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan perusahaan. Nah, kan biasanya perusahaan itu jarang sekali menggunakan satu saja sumber modal. Misalkan 100% modalnya itu menggunakan hutang gitu kan. Karena terlalu besar nanti risiko yang ia hadapi. Atau misalkan 100% dari modal sendiri. Nah, kan kebanyakan perusahaan itu juga terbatas modalnya, sehingga masih memerlukan adanya modal asing. Nah, untuk WACC ini merupakan rasio keuangan yang ia itu menghitung biaya pendanaan perusahaan untuk memperoleh aset dengan membandingkan struktur utang dengan ekuitas bisnis. Jadi kalau misalkan kalian bayangkan pada sisi pasifa itu ada liabilitas dan juga ekuitas, itu harus seimbang. Arti seimbang di sini bukan harus 50% bukan. Tapi mereka itu harus memenuhi sebuah struktur yang akhirnya dapat menjadi optimal. Jadi apabila misalkan ternyata biaya modal ekuitas lebih murah daripada biaya modal utang atau debt, itu berarti kita bisa memperbanyak jenis modal kita pada modal ekuitas dan juga sebaliknya. Nah, rasio ini mengukur bobot dan daya sebenarnya dari utang dan juga pengumpulan dana ekuitas untuk mendanai pembelian aset dan ekspansi modal baru berdasarkan tingkat struktur modal perusahaan saat ini. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, biaya modal ini biasanya dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Yang pertama, beberapa faktor yang di luar kendali perusahaan, tetapi beberapa faktor lain itu dipengaruhi oleh keputusan-keputusan pendanaan dan juga investasi perusahaan. Nah, faktor yang tidak dapat dikendalikan itu yang pertama adalah tingkat bunga dalam perekonomian itu tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan secara spesifik. Lalu tingkat umum harga saham itu karena ditentukan oleh namanya pasar saham. Lalu tarif pajak itu ditentukan oleh pemerintah. Nah, yang dapat dikendalikan perusahaan yang pertama adalah mengubah struktur modal perusahaan yang tadi. Jadi secara optimal itu lebih baik mana? Apakah lebih baik banyak di debt-nya, banyak di ekuitasnya atau di preferennya? Lalu yang kedua, dengan cara mengubah rasio pembayaran dividen. Jadi misalnya tadinya pembayaran dividennya itu 10% dari keuntungan, mungkin bisa diturunkan menjadi 5%, atau misalkan untuk pembayaran dividen biasanya dibagikan 2 kali dalam 1 tahun, mungkin bisa diperkecil menjadi 1 kali dalam 1 tahun. Lalu yang terakhir adalah dengan mengubah keputusan penganggaran modal untuk menerima proyek-proyek dengan risiko yang lebih tinggi ataupun lebih rendah dibandingkan dengan masa yang lalu. Nah, berikut ini adalah beberapa masalah dalam estimasi biaya modal, yaitu pertama adalah dana yang dihasilkan oleh penyusutan, yang kedua perusahaan pribadi, yang ketiga masalah pengukuran, keempat, yaitu biaya modal untuk proyek-proyek dengan tingkat resiko yang berbeda dan juga pembobotan dari struktur modal. Nah, ini adalah rumus dari WACC. Jadi, jangan pusing dulu ngeliat rumusnya. Pokoknya, ketika ada di depannya W, itu adalah proporsinya atau bobotnya. Lalu K itu adalah cost-nya. Jadi, di sini W ini adalah weight debt cost debt dikali 1 min T, yang dikali 1 min T berarti si cost-nya ya. Lalu ditambahkan WP atau weight preference, ditambahkan cost preference, ditambah weight equity, ditambah cost of equity. Nah, jadi cara ngitungnya ini
ada contoh soal, itu perusahaan elit mensyaratkan utang sebesar 45%. Berarti 45% ini adalah weight debt. Lalu saham preferen adalah 2%, berarti weight dari preferen 2%, dan ekuitas biasa adalah 53%. Berarti ini adalah weight of equity. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini, yang namanya weight dari keseluruhan struktur modal itu pasti akan berjumlah 100%. Nah, selain itu, elit memiliki biaya utang sebelum pajak sebesar 10%. 10% ini untuk dikalikan nanti dengan yang weight debt-nya ini. Nah, biaya saham, dikalikan dengan cost of debt. Nah, nanti kita lihat ya. Biaya saham preferen ini, berarti ini cost of preferen. Biaya laba ditahan ini ada, berarti biaya laba ditahannya itu adalah equity. Berarti ini adalah cost of equity. Dan tarif pajaknya yaitu 40%. Berarti ini adalah cost of debt. Berarti cost of debt dikali 1 min 40% baru nanti dikalikan dengan setiap weight-nya gitu. Nah, silahkan hitung dari WACC-nya. Nah, apabila kalian sudah untuk mencoba menghitung, silahkan dikirimkan dan dikumpulkan melalui e-learning. Nah, terima kasih teman-teman. Sampai di sini materi untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.